Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh mengucap syukur dan berbahagia bisa berada lagi bersama-sama dengan saudara. Dan sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dan ada satu judul yang akan kita pelajari sama-sama. Saudara masih ingat nggak? Minggu lalu, Sabtu lalu saudara belajar apa di KAP? Kesetiaan dan apa? Percaya diri, confidence. Kesetiaan dan confidence. 2 minggu yang lalu ada yang masih ingat saudara? Luar biasa saudara, masih ingat. Saya aja nggak ingat saudara ya. Saya nggak ingat. Saya cuma lihat di surat tugas bahwa sebulan ini saudara belajar bersama-sama tentang karakter. Dan hari ini saudara, saya tidak tahu apakah ini yang terakhir atau mungkin ada lagi lanjutannya, tapi hari ini saya diberikan satu judul yaitu dewasa, mature saudara ya, dewasa. Saudara, kita tidak bisa mengatakan dewasa kalau kita tidak tahu ukurannya, saudara ya. Saudara tidak bisa mengatakan sesuatu itu kecil atau sesuatu itu besar kalau kita tidak tahu ukurannya. Firman Tuhan mengatakan, mari kita sama-sama bertumbuh sampai kepada ukuran Kristus yang penuh. Sebab itu saya waktu siapin ini kemarin, karena pengurus KAP itu meminta PowerPoint harus dikirim H-1 saudara. Dan saya harus belajar taat saudara ya. H-1 saya siapin semua, saya kirimkan. Saya berdoa Tuhan, covernya dikasih gambar apa dan Tuhan ingatkan dikasih measuring tape saudara ya. Tali pengukur. Saudara tanya sama kanan kirimu saudara ya. Tanya sama kanan kirimu, berapa ukuran kaosmu? Ayo tanya saudara. Berapa ukuran kaosmu? Kecil, small, extra large, medium, atau 7XL, saudara ya. Macam-macam, dan kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu besar kalau tidak ada ukurannya, saudara ya. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mature, tentang dewasa. Saudara, ada 2 ayat yang disiapkan oleh pengurus yang kita mau sama-sama pelajari dan kita sama-sama mau baca. Saudara, ayat ini tidak saya siapkan di slide supaya kita semua buka Alkitab kita, saudara ya. Mari kita sama-sama buka di Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Ayat ini ayat yang luar biasa, Roma 8 ayat 29. Saya akan bacakan dari terjemahan baru, lalu kita akan membaca ayat berikutnya dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan juga dari terjemahan baru. Yang sudah ketemu Roma 8 ayat 29 bilang amin. Amin, puji Tuhan. Saya bacakan saudara ya, dari terjemahan baru. Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita fokus di bagian yang B ini saudara ya. Kita dipanggil, kita diberi fasilitas untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, putranya. Siapa? Tuhan Yesus. Supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, anaknya itu, putranya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya mau tanya dulu, berapa banyak saudara yang anak sulung? Saudara masih ingat anak sulung artinya apa? Anak yang paling gede, saya anak sulung. Ada lagi yang anak sulung saudara? Ya, beberapa saudara anak sulung. Saya mau tanya saudara, adik kita saudara, sama enggak sama kita? Sama-sama manusianya. Sama ya? Enggak ada yang lain jenis kan ya? Semua kalau jadi anak sulung punya adik berarti adiknya sama jenisnya. Saudara bayangkan, firman Tuhan mengatakan kita dipanggil supaya Tuhan Yesus yang pertamanya dia adalah putra Allah yang tunggal, sekarang menjadi putra yang sulung di antara banyak saudara. Siapa saudaranya? Bilang sama kanan kirimu, kita loh jadi saudaranya Tuhan. Amin. Kita ini bisa jadi saudaranya Tuhan. Saudara, tapi kalau saudara dipanggil jadi saudaranya Tuhan, saya mau saudara. Saya mau. Dan saya percaya kita semua juga mau kalau dikatakan Tuhan Yesus jadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, siapa saudara-saudaranya? Saudara dan saya. Kita semua sama-sama mau tumbuh, kita semua sama-sama mau berubah sampai jadi seperti Kristus. Kita baca ayat lanjutnya, 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ini ayat yang luar biasa, saudara ya.
Kalau saudara ada yang punya terjemahan bahasa Inggris, silakan dibuka saudara, karena terjemahannya lebih mudah diingat. Saya bacakan 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Saudara, kita diubah. Ini adalah satu progres, satu kalimat yang terus berkelanjutan, terus berlangsung. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam bahasa Inggris dikatakan from glory to glory. Sama-sama katakan 1, 2, 3, from glory to glory. Saudara, Tuhan itu memanggil saudara dan saya untuk jadi indah. Amin. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk jadi serupa seperti Dia sendiri. Tuhan panggil saudara dan saya untuk bisa mengalami hal-hal yang Tuhan sudah janjikan. Dan itu akan kita alami. Saudara, kalau kakak sulung kita pernah mengalami sesuatu, saudara, mungkin kakak sulung kita dapat berkat sesuatu, yang namanya adik pasti kecipratan enggak, saudara? Belum tentu, saudara ya. Kalau kakaknya kakak yang dursila, saudara, adiknya akan dilupakan, saudara ya. Tapi kalau kakaknya itu kakak yang baik, adiknya pasti akan diajak, saudara. Sebab itu saudara yang punya kakak-kakak yang jahat, katakan, Tuhan ampunilah kakakku, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, saudara ya. Saudara doakan kakak-kakakmu kalau memang ada yang seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa yang namanya kakak yang baik, saudara, dia akan juga mengizinkan adik-adiknya juga mengalami hal yang sama dengan yang dia alami, saudara. Karena apa? Itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia ingin saudara dan saya diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi adalah ayat yang luar biasa. Tapi beberapa orang mengatakan, aduh teoritis banget. Saudara, saya berdoa sama Tuhan waktu siapin ini. Tuhan, bagaimana caranya mengubah yang teoritis ini menjadi yang aplikatif. Karena lagi-lagi di suratnya pengurus itu di warning, saudara. Dimohon pembicara menyampaikan seaplikatif mungkin, saudara ya. Saya berusaha untuk tunduk, saudara ya. Bagaimana caranya ini jadi aplikatif buat kita semua. Dan saudara, apa yang sudah kita dengar lewat kesaksian saudara Eri, rupa-rupanya cocok banget, saudara ya. Dengan apa yang contoh yang akan kita mau pelajari, prinsip-prinsipnya. Saudara, waktu kita baca, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Change from glory to glory. Saudara, saya ingin mengajak saudara sama-sama untuk mengingat satu kisah di Alkitab. Slide berikutnya minta tolong. Saudara ingat kisah apa ini, saudara? Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Atau dalam bahasa lainnya dikatakan transfiguration. Tuhan Yesus diubahkan, figurnya transfiguration. Penampakannya Tuhan Yesus itu tiba-tiba diubahkan di atas gunung. Dan Alkitab mencatat ini sebanyak 3 kali, saudara. Di Matius, di Markus, dan di Lukas. Dan kita mau sama-sama belajar. Apa yang Tuhan mau, kenapa kok ini kisah dicatat secara khusus dan diberikan kepada kita semua. Saudara, saya mencatat setidaknya ada 6 prinsip yang bisa kita pelajari sama-sama malam ini. Dan kita mau sama-sama berdoa supaya 6 prinsip dari kisah ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Saudara buka Matius 17, atau saudara bisa buka Markus 9 atau Lukas 9. Terserah saudara mau pilih yang mana, karena itu semua menceritakan kisah yang sama. Slide berikutnya, saudara ya. Ini adalah prinsip pertama yang mau kita pelajari. Kalau saudara buka Alkitab saudara di Matius 17, ataupun di Markus 9 dan Lukas pasal 9, semua kisah tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung itu diawali begini, saudara. Saya bacakan ya, Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya lompati. Saudara kalau buka di Markus pasal yang ke-9, di sana ayat yang pertama, ayat yang kedua, saudara juga akan menemukan 6 hari kemudian Yesus membawa dan seterusnya. Di Lukas pasal 9 ayat 28,
ada sedikit perbedaan waktu, saudara. Kenapa? Mungkin karena memang lama banget sehingga murid-murid yang mencatat itu agak-agak mungkin tidak pas, saudara. Ada yang bilang 6 hari, ada yang bilang di Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Saudara, sangat menarik kalau saudara perhatikan bahwa peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Tuhan Yesus dinyatakan kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan murid-murid melihat itu, semua peristiwa itu, saudara, diawali dengan kesepian selama seminggu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ikut Tuhan Yesus, tiap hari penuh mujizat, beri makan 5.000 orang, jalan di atas air, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, tiba-tiba, saudara, tiba-tiba 6 hari tidak terjadi apa-apa, saudara. Tiba-tiba seminggu tanpa berita. Tiba-tiba seminggu tanpa sesuatu yang spektakuler, saudara. Saudara bisa bayangkan, mungkin murid-murid akan mengatakan, ayo Tuhan, sionya lagi kapan? Kok nggak ada sionya lagi nih? Kita kan boring. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengizinkan ini dicatat, saudara. Dan rupa-rupanya itu sesuatu yang tidak biasa. Kenapa? Sampai catatannya Matius, Markus, dan Lukas beda, saudara. Karena apa? Lama banget sih, nggak ada apa-apa rasanya. Yang satu bilang 6 hari, yang lain bilang kira-kira 8 hari. Mana yang betul? Sama-sama betul. Kira-kira 8 hari kan dekat juga sama 6 hari, saudara ya. Jadi nggak ada yang salah. Intinya, kisah yang luar biasa itu diawali dengan seminggu yang sunyi. Tapi siapa yang menyangka setelah seminggu yang sunyi itu, saudara, terjadi sesuatu yang spektakuler luar biasa. Saudara, saya mau sharingkan sesuatu buat saudara. Kita semua sama-sama rindu untuk bertumbuh, amin. Kita semua sama-sama rindu untuk jadi seperti Tuhan Yesus. Kita semua sama-sama rindu untuk disempurnakan. Tapi saudara, malam hari ini saya mau sampaikan sesuatu, bahwa untuk meningkat, untuk bertumbuh sampai kepada kesempurnaan, ada satu kurikulum yang tidak boleh kita lupakan bersama, yaitu kurikulum namanya menunggu. Yang sedang menunggu katakan amin. Ada yang sedang menunggu, saudara? Apapun penantianmu, saudara, katakan amin. Ya, saudara, senggol-senggol terus, saudara ya, yang sedang menanti. Kenapa? Karena itu kurikulum kita. Itu kurikulum kita. Kalau saudara renungkan, ada hal-hal yang tidak bisa saudara pelajari di tempat yang lain, kecuali waktu saudara menunggu sesuatu. Saudara, mungkin akhir-akhir ini lagi ngetren yang namanya mainan spinner, saudara ya. Di Sydney juga lagi ngetren, saudara ya. Anak-anak pada main spinner semua. Setelah spinner itu beberapa saat booming, saudara. Di sebuah radio Kristen yang terkenal di kota Sydney, ada sesuatu yang menyampaikan, saudara ya. Kenapa sih kok anak-anak kita sampai dibeliin spinner segala? Ya kemudian orang tua lain mulai komen di radio, ya kan nggak apa-apa kan spinner, daripada lihat screen kan masih mending main spinner ya kan. Tapi kan jadi agak aneh gitu, saudara ya. Lihat di mana-mana anak-anak main spinner, semua yang main spinner terus taruh di hidung, saudara, main spinner gitu, saudara ya. Kemudian ada yang kepalanya botak taruh di atas kepala, saudara ya. Main spinner semua karena lagi booming, saudara ya. Kemudian ada satu orang di radio itu yang mulai melontarkan, kenapa sih kok anak-anak kita nggak usahlah dibeliin apa-apa, ya diam aja suruh menunggu. Orang bertanya, saudara, mana bisa anak-anak kita disuruh diam 5 menit. Saudara aja disuruh diam 5 menit pasti mungkin boring juga kan, saudara ya kan. Suruh diam 5 menit, pokoknya diam 5 menit. Pasti udah mulai keluarin HP-nya kan, saudara ya. Kenapa? Mana bisa saudara disuruh diam 5 menit, saudara. Tapi kalau saudara pelajari, itulah salah satu kurikulum yang perlu kita miliki, saudara. Seni untuk menanti, saudara. Di mana dalam penantian itu kita bisa belajar banyak hal. Saudara, kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan hal itu kepada saudara. Kalau saudara yang jebolannya SAE, saya tidak tahu guru itu masih mengajar atau tidak, saudara. Tapi saya punya seorang guru di SAE dulu yang mengatakan kepada saya, seorang hamba Tuhan itu harus siap melakukan 4 hal atau 5 hal, saya lupa, saudara ya. Yang pertama, harus siap untuk disuruh pimpin pujian. Oh kan pendeta, oh iya nggak apa-apa, harus siap disuruh pimpin pujian. Datang kemanapun siap pimpin pujian. Harus siap beri kesaksian. Oh ya, harus di mana-mana harus siap beri kesaksian, saudara ya. Harus siap bagikan firman Tuhan.
Oh iya, pendeta tuh biasanya di Alkitab itu sudah banyak kertasnya, itu model dulu saudara ya. Kalau zaman sekarang di handphonenya sudah banyak catatannya, siap selalu menyediakan firman. Dan yang terakhir saudara, seorang pendeta itu juga, seorang hamba Tuhan juga harus siap untuk tidak disuruh apa-apa saudara. Karena kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, pinginnya tuh ngomong melulu saudara ya, pinginnya tuh saksi, pinginnya tuh pokoknya bisa berbuat sesuatu. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan jadi lupa bahwa kita pun harus siap untuk tidak disuruh apa-apa, saudara. Untuk menanti. Karena dalam penantian itu kita bisa belajar untuk merendahkan diri. Amin. Kita bisa belajar untuk sabar. Kita bisa lebih melihat dan menghargai saat kita memiliki itu, saudara. Saya mau kasih satu contoh dalam hidup saya yang saya alami akhir-akhir ini yang sangat menginspirasi saya. Saudara, terima kasih buat bantuan doa saudara. Beberapa bulan yang lalu kami sekeluarga akhirnya mendapatkan PR saudara, permanent residency di Australia. Artinya apa? Gampangnya saudara, artinya kita tidak perlu mengurus visa lagi setiap tahun saudara ya, karena kita dapat yang lebih panjang. Tapi di sisi lain, waktu orang itu dapat PR, maka SIM Indonesianya sudah tidak lagi boleh dipakai saudara. Jadi setelah dapat PR, aturannya 3 bulan SIM Indonesia tidak boleh dipakai, harus transfer ke SIM Australia. Loh, ngomongnya cuma transfer saudara, tapi ada tanda asterisknya saudara ya. Transfer itu maksudnya kalau negara-negara yang diakui tinggal transfer saudara ya. Kalau negara-negara yang dianggap spesial itu harus ujian. Dan puji Tuhannya saudara, Indonesia dianggap spesial saudara ya. Spesial karena gaya nyetir kita itu tidak semua orang punya saudara ya. Dan karena dianggap spesial saudara, maka saya harus menjalani ujian. Ujian tulis semua bilang ada trialnya di internet, coba aja, trial resmi. Wah lulus saudara ya. One go lulus 100%. Wah senang saudara ya. Ujian tulis cuma 45 nomor saudara. Kemudian sampai ujian praktek. Ujian praktek semua sudah mengatakan kamu ambil les. Kenapa? Di sini sangat-sangat jelimet, sangat-sangat teliti. Wah, terus risikonya kalau nggak lulus bagaimana? SIM-mu hilang. Loh, SIM Indonesianya diapakan? Nggak boleh dipakai dan kita harus taat peraturan. Oke, ujian yang pertama, saudara ya. Ujian yang pertama, jalan saudara semua sudah lancar, hampir sempurna, saudara. Sampai di satu lampu merah, saudara, saya sudah menyetir dengan perlahan-lahan. Setiap 2 detik harus cek spion kiri, spion kanan, spion belakang seperti peraturan, saudara ya. Kayak apa saudara ya. Dan pokoknya sudah cek semuanya, sampai terakhir sudah hampir selesai semuanya saudara. Sudah pelan-pelan mau belok kiri, lampunya hijau saudara ya. Tiba-tiba lampunya kuning. Apa yang saudara lakukan? Nah saudara perlu tes di Australia ya. Sudah begitu mepet, saya pikir itu excuse bagi saya untuk menginjak gas saudara ya. Begitu lampunya kuning saya gas saudara ya, belok. Dia diam aja pengujinya saudara ya. Begitu sampai di kantor, maaf ya kamu nggak lulus, perut saya langsung mules saudara ya. Kalau nggak lulus berarti SIM saya nggak boleh dipakai. Iya, kamu tahu apa salahmu? Saya diam aja. Kamu tadi lampu kuning kok ngegas? Saya coba excuse, lu kan sudah sangat mepet. Dia juga excuse saudara. Kalau kamu sempat untuk ngegas berarti kamu juga sempat untuk ngerem. Masuk akal juga, pinter juga dia saudara ya. Saya nggak bisa membantah lagi. Iya benar juga, bisa ngegas berarti bisa ngerem juga. Kenapa kamu nggak ngerem? Belakang kan kosong. Ya saya salah. Dan akhirnya SIM saya hilang saudara ya. Dan untuk ujian berikutnya harus menunggu selama seminggu. Saudara saya mau sharing satu hal, selama seminggu itu saya belajar banyak hal saudara. Saya kalau lihat orang lain nyetir mobil, saya melihat saudara ya, enak ya nyetir mobil itu ya. Kenapa? Selama seminggu saya nggak bisa setir mobil, saudara. Selama seminggu saya tergantung kepada istri saya. Nih, anterin nih, kesini nih, kesana nih. Kenapa? Istri saya masih pegang SIM Indonesia, istri saya nggak bisa nyetir. Istri saya dulu di Indonesia nyetir, di sana nggak pernah nyetir, saudara. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan beri keberanian buat istriku, beri keberanian buat istriku. Kenapa? Mobil saya di sana agak panjang, saudara ya. Honda Odyssey agak panjang, jadi istri saya nggak pernah pegang mobil panjang gitu. Tapi ya mau nggak mau harus nyetir, saudara. Dan waktu saya duduk di kursi penumpang, saya liatin istri saya, istriku ini Wonder Woman, saudara ya. Nggak pernah nyetir di Sydney, sekali nyetir langsung pakai mobil panjang. Dan ternyata enak juga disetirin istri, saudara ya. Punya supir pribadi, saudara. Selama seminggu. Dan saat itu saya belajar banyak hal, termasuk kalau perlu pergi-pergi, saudara, kadang-kadang harus naik bus. Harus nunggu, saudara. Di saat menunggu itu saya belajar, Tuhan, kok rasanya enggak enak menunggu ini. Tapi saya belajar banyak hal.
Saudara, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak bisa saudara pelajari kecuali waktu saudara menunggu. Saat itu saya belajar, Tuhan, saya mau jadi berkat buat orang lain waktu nunggu di bus stop. Dan Tuhan berikan beberapa jiwa yang saya bisa sharing, saudara. Dan saya renungkan, iya ya, saya sudah lama tidak melakukan ini. Kenapa? Karena biasanya cuma mau pergi kemana-mana, naik mobil, langsung sampai ke sana, langsung sampai ke sini. Tidak pernah yang namanya menunggu, menyapa orang di jalan, mulai omong-omong, dan kemudian mulai men-sharingkan tentang Tuhan dan yang lainnya. Di bus stop itu tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Baru saya lakukan waktu saya kehilangan SIM dan harus menunggu selama seminggu untuk ujian. Puji Tuhannya ujian kedua lulus, saudara. Sehingga selesai masa penantian saya. Tapi selama 6 hari itu, selama seminggu itu, saya belajar sesuatu. Iya, Tuhan mau saya belajar ini, belajar itu. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang dalam masa penantian, apapun penantianmu itu, Jangan marah sama Tuhan. Saudara, mungkin Tuhan sedang ingin mengolah engkau untuk melakukan sesuatu. Mungkin Tuhan sedang ingin mengolah engkau. Waktu saya menanti, istri saya bolak-balik ngomong, itu loh ingetin. Tuhan itu kepingin ngajarin kamu, jangan ngegas di lampu kuning. Iya. Dan tiap hari waktu istri saya nganter, pokoknya saya selalu bilang, pokoknya ujian kedua harus lulus loh ya. Iya. Ya, memang saya salah, saudara. Dan saya belajar sesuatu saat itu, sesuatu yang tidak mungkin saya bisa pelajari di momen yang lain. Itu momen yang pertama, saudara ya. Prinsip yang pertama. Saudara mau dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, ikutilah tuntunan Tuhan. Mungkin Tuhan sedang ingin membawa engkau untuk menanti. Poin yang kedua, prinsip yang kedua. Slide berikutnya. Nah, setelah 6 hari tidak ada apa-apa, setelah 6 hari tidak ada sesuatu yang spektakuler, tiba-tiba Tuhan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang agak tidak umum, saudara. Karena tidak dicatat di bagian-bagian yang lain. Apa itu? Mereka diajak naik gunung. Di dalam Lukas dikatakan itu gunung bukan gunung yang pendek, saudara. Tapi itu gunung yang tinggi dan gunung yang sepi, saudara. Jadi kalau di gunung yang tinggi dan sepi itu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret, saudara ya, nggak ada Excelso, apalagi Starbucks, saudara, nggak ada BNS, nggak ada Jatim Park, nggak ada, saudara, sepi. Dan mereka diajak Tuhan untuk naik ke gunung yang tinggi dan sepi. Untuk apa? Ya, kalau saudara jadi muridnya Tuhan Yesus, saudara sudah pasti bisa mengira lah ya. Kayaknya Tuhan ini mau naik ke gunung nih. Ayo minggir, jangan-jangan kita ditunjuk diajak naik ke gunung. Enggak dulu dah. Tapi ternyata yang ditunjuk siapa, saudara? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saudara, nanti kita tanya di sorga. Kalau kita sudah sampai sorga, Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Yakobus, perasaanmu gimana waktu kamu mau diajak Tuhan naik ke atas gunung itu? Saya rasa, saudara, mereka tidak punya bayangan apa-apa bahwa di atas gunung itu mereka akan melihat sesuatu yang spektakuler. Karena apa? Mereka sudah biasa, ya paling Tuhan ajaknya ya berdoa lagi. Tapi saya mau katakan kepada saudara sesuatu malam ini, bahwa berdoa ternyata adalah langkah awal atau pintu menuju kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya bilang amin, saudara. Berdoa adalah pintu atau kunci untuk kita merasakan mengalami kemuliaan yang lebih besar. Sebab itu saudara jangan mangkel kalau mungkin pemimpin rohani saudara ataupun gembala sidang kita waktu saudara menyampaikan masalah saudara dan mungkin seperti biasa pemimpin rohani kita, gembala sidang kita mengatakan, ya bro berdoa lagi. Saya pun di sana juga terpaksa mengatakan seperti itu, saudara. Kenapa? Saya tidak tahu jawabannya apa, ya kan? Jemaat datang ngomong masalahnya ini. Ya, kita sama-sama berdoa. Saya berusaha untuk menghindari kata-kata ini, saudara ya. Ya, nanti saya bantu dalam doa ya. Kenapa? Karena ternyata setelah saya pelajari, jemaat tuh ada yang kalau pendetanya ngomong, ya nanti saya dukung dalam doa. Puji Tuhan, pendeta saya biarin berdoa, saya nggak usah berdoa gitu, saudara ya. Sebab itu saya ngomongnya, ya kita loh, bukan saya tok ya. Kita sama-sama berdoa. Dengan itu terkunci, saudara, bahwa yang berdoa siapa? Kita, bukan pendetanya doang, saudara ya. Tapi intinya berdoa itu adalah
kunci untuk kita mengalami sesuatu yang lebih besar. Berapa banyak kadang-kadang kita diajak untuk berdoa, tapi kemudian kita merasa, ya cuma berdoa. Saudara, kalau saudara kira-kira waktu itu diajak Tuhan naik ke atas gunung, saudara, mungkin di satu sisi kita melihat ada murid-murid inti, Petrus, Yohanes, Yakobus yang sering diajak untuk naik ke atas gunung. Tapi coba saudara renungkan, kenapa kok yang lain nggak diajak, saudara? Atau mungkin yang lain, mungkin saudara, mungkin kalau Tuhan sudah kayak gitu, yang itu aja yang diajak. Saudara, saya nggak tahu, saudara. Tapi saudara, kira-kira kalau saudara diajak Tuhan untuk naik ke atas gunung untuk berdoa, saudara excited atau saudara mengatakan, ya betul kan, makanya perasaan gua nggak enak tadi. Sekarang nyata, kita diajak berdoa, naik ke gunung mana ya Tuhan ya? Naik ke gunung sono tuh. Waduh, Uber, ada Uber enggak? Enggak ada Uber ke sana. Mari kita daki bersama-sama, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah langkah awal untuk kita bisa semakin serupa seperti Kristus. Saudara mungkin mengalami karakter-karaktermu yang sulit diubahkan. Mungkin kalau di gereja begini semuanya alim, saudara. Semuanya bisa menahan diri. Semuanya bisa menahan sikap. Karena hanya beberapa menit saudara berada di gereja. Oh kalau camp, oh masih bisa lah. Cuma 3 hari 2 malam, saudara. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara? Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa lagi menyembunyikan karakter kita. Tapi bukan berarti karakter yang jelek itu cuma disembunyikan. Harus diubah, amin. Harus diubah. Dan saudara kalau merasa itu mungkin sulit, kalau mungkin itu sesuatu yang agak berat, saudara, firman Tuhan mengatakan berdoalah. Berdoalah untuk karaktermu itu. Mungkin hanya engkau yang tahu, it's okay, berdoalah Tuhan, tolong Tuhan, aku enggak mau seperti ini Tuhan. Aku enggak mau menyembunyikan yang ini terus Tuhan. Aku mau berubah, naiklah ke gunung yang tinggi dan sepi. Saudara, kunci untuk berdoa selalu dikatakan masuk ke kamarmu, tutup pintu kamarmu dan berdoalah. Saudara, jangan biarkan semua yang lain mengganggu konsentrasimu. Apakah itu dering nada WhatsAppmu, apakah itu mungkin dering nada Facebookmu, dan yang lain-lain, saudara. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, saudara harus betul-betul sungguh-sungguh berkomitmen untuk berdoa. Saudara, saya berikan satu tips buat saudara. Jangan saat teduh di handphone, saudara. Jangan pernah saat teduh dengan handphonemu. Kenapa, saudara? Sulit, saudara. Sulit sekali. Saudara saat teduh baca firman Tuhan, nanti tiba-tiba lambangnya WhatsApp nyala, saudara, ya kan? Siapa ya ini yang kirim-kirim WhatsApp ya? Lambangnya ini nyala lagi, saudara. Ada email lambangnya nyala lagi, dan yang lain nyala lagi. Saudara, sangat mudah buat telunjuk kita untuk berpindah-pindah, apalagi yang punya handphone baru-baru, nggak apa-apa, multi screen, nah, saudara ya. Alkitabnya masih ada terus, cuma yang lain juga nempel terus, saudara, di mana-mana, saudara ya. Saudara, sangat sulit. Lebih baik apa? Lebih baik kembalilah ke cara tradisional tapi mantap, saudara. Amin. Kenapa? Karena kita harus ke tempat yang tinggi dan sepi. Artinya itu saudara serius, saudara komitmen, saudara berdoa, dan saudara rindu untuk saudara dengar suara Tuhan. Itu adalah langkah awal kita mengalami kemuliaan Tuhan. Berikutnya, prinsip yang ketiga yang mau kita lihat dari kisah ini, saudara. Alkitab mencatat, slide berikutnya, ya terima kasih. Setelah mereka naik ke atas gunung untuk berdoa, ternyata saudara, seperti biasa ketiga murid itu, apa saudara? Tertidur. Gurunya berdoa, saudara. Yang 3 ini ternyata 3 orang yang beruntung ini lagi-lagi tertidur, saudara. Dan waktu mereka tertidur, tiba-tiba Tuhan Yesus diubahkan dalam kemuliaan yang luar biasa. Alkitab mencatat mereka terbangun, dan waktu mereka terbangun, mereka melihat Tuhan Yesus dengan pakaian yang begitu bersinar seperti matahari. Matahari warnanya apa, saudara? Ayo, bingung kan? Kuning, saudara ya. Dulu kuning, saudara ya. Dulu waktu kita TK warnanya kuning. Tapi ternyata di Alkitab dikatakan warnanya begitu putih cemerlang, sehingga bukan lagi kuning. Saudara jangan marahin ponakan saudara, anak saudara, betul nak kuning nak ya. Tapi yang hari ini ternyata ganti putih dulu, saudara ya. Jadi saat itu pakaiannya Tuhan Yesus tiba-tiba berubah
menjadi begitu putih, bersinar, bercahaya, dan Alkitab mengatakan tidak ada yang dapat mengelantang seperti itu. Tanya kiri kananmu saudara, mengelantang itu apa sih? Ayo tanya saudara. Yang bisa betul saudara boleh maju ke depan kasih tahu. Mengelantang adalah menurut KBBI dan seterusnya saudara ya. Ada yang tahu mengelantang itu apa saudara? Saudara masih ingat yang namanya winter? Laundry saudara? Nah saudara, bleaching saudara ya, bleaching. Saudara, pakaian yang kelunturan, pakaian yang putih itu kan bisa di bleaching saudara ya. Pakai pemutih sehingga jadi betul-betul putih saudara. Tapi Alkitab mencatat di zaman itu tidak ada yang bisa memutihkan pakaian seperti itu saudara. Jadi ini pemutih saudara ya, bukan cuma pemutih kulit ataupun kosmetik. Ini adalah betul-betul pakaiannya Tuhan Yesus betul-betul putih. Dan putih itu adalah lambang dari kesucian, lambang dari kesempurnaan. Dan saudara perhatikan satu statement ini. Tidak ada yang dapat mengelantang seperti itu. Atau lebih mudahnya, tidak ada yang bisa menjadi putih seperti itu. Apa artinya? Saudara, waktu kita mau bertumbuh untuk jadi sempurna, waktu saudara dan saya kita mau belajar bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara ingat satu hal, bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menjanjikan kita untuk bisa jadi seperti Kristus, saudara. Kecuali siapa? Kecuali itu karya Tuhan sendiri dalam hidup kita. Saudara, waktu saudara dan saya kepingin bertumbuh, kita mesti punya tekad, kita mesti punya komitmen. Tapi saudara jangan lupa bahwa pertumbuhan rohanimu tidak hanya ditentukan oleh komitmenmu, tapi kita butuh yang namanya favornya Tuhan. Amin saudara. Saudara berusaha sekeras apa? Kalau saudara hanya mengunggulkan, hanya mengutamakan tekadmu saudara jadi seperti ahli Taurat. Saudara jadi seperti orang Farisi yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, tapi kemudian akhirnya jatuh saudara. Waktu saudara dan saya rindu untuk bertumbuh jadi sempurna, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa mengelantang pakaian seperti itu di dunia ini. Tapi ternyata Tuhan punya pakaian itu. Dan Tuhan mau pakaian itu juga saudara dan saya miliki. Saudara, waktu kita datang pada Tuhan, saudara harus punya satu sikap hati yang seperti ini saudara. Tuhan, saya tuh perlu Engkau. Saya tuh perlu Engkau. Saya kepingin sungguh-sungguh tuh saya perlu anugerah-Mu Tuhan. Saudara jangan merasa lebih hebat dari Paulus. Paulus saja mengatakan apa saudara? Ku ada sebagaimana ku ada karena apa saudara? Anugerah. Dan Paulus mengatakan, aku mengizinkan anugerah itu terus membuat aku bekerja lebih giat daripada yang lain. Tapi Paulus mengatakan, tapi bukan aku, melainkan anugerah yang sudah aku terima itu. Saudara, waktu kita mau bertumbuh dari satu titik kepada titik yang lain, ingatlah bahwa saudara, kita perlu favornya Tuhan. Kita perlu anugerahnya Tuhan. Saudara jangan merasa, Tuhan pokoknya saya bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Izinkan Tuhan saudara. Izinkan Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, mampukan saya supaya saya bisa merubah sifat tabiat saya. Tuhan mampukan saya supaya saya bisa jadi lebih sabar. Tuhan mampukan mulut saya supaya mulut saya bisa lebih jadi berkat. Tuhan mampukan saya. Saya masih ingat saudara, waktu SMA itu adalah momen-momen di mana Tuhan bekerja mengubahkan kehidupan saya. Saya masih ingat beberapa kali saudara, saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya menangis saudara. Kenapa? Saya kepingin mulut saya jadi berkat, ternyata mulut saya tidak enak lagi saudara. Kepingin jadi berkat, mulutnya tidak enak lagi. Tidak cuma miso saudara, kadang-kadang cuma perkataan yang biasa, tapi itu mungkin saya tahu itu perkataan yang iri saudara. Mungkin itu perkataan yang gara-gara mangkel saudara, sehingga muncul statement itu. Bukan miso saudara, tapi perkataan yang diproduksi dari hati yang mangkel, saudara. Dan saya sadar, seharusnya saya tidak bilang seperti itu. Saya masih ingat satu hal, saudara. Kebetulan orangnya sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Saudara masih ingat saudara kita Jongjiang, saudara? Saudara mungkin beberapa masih ingat, saudara ya. Awal-awal saya sekolah Alkitab, saya ingat saya sering jaga Alfa hari Rebo sore bareng dengan teman kita itu, saudara ya, saudara Jongjiang itu, saudara. Dan kemudian saya ingat satu kali, waktu jaga Alfa,
di samping ngomong-ngomong saudara. Dan kemudian omongan saya ada sesuatu yang gak enak saudara. Dan kemudian firman Tuhan, Bible study diberitakan, Tuhan terus bicara dalam hati saya, kamu ngapain tadi ngomong seperti itu? Gara-gara saya iri saudara. Iri sesuatu begitu saudara ya. Kemudian saya ingat, yang saya lakukan adalah setelah selesai Bible study, saya datengin saudara Jongjiang itu saudara. Dan kemudian saya bilang, kok sorry ya. Loh sorry apa? Oh, sorry tadi yang ngomong yang mana sih? Dia sendiri sudah lupa, tapi saya tetap tertuduh saudara. Dan saya mengatakan, yang omongan yang tadi itu loh, waktu Koko cerita gini, terus saya responnya begini, terus dia bilang, oh alah yang itu toh, nggak apa-apa gitu aja kok minta sorry. Kemudian saya ingat waktu itu saya bilang, iya kok, saya tahu saya ngomongnya itu gara-gara saya enggak enak hati. Ya enggak apa-apa. Saudara, izinkan anugerah Tuhan yang terus mengolah engkau. Dan saudara, seperti yang sudah saudara dengar tadi dalam kesaksian, kadang-kadang kita jadi malu untuk mengakuinya. Tapi waktu kita mengakui saudara, waktu kita bereskan, itu menjadi satu tonggak dalam kehidupan kita. Iya Tuhan, aku sungguhan Tuhan, aku enggak mau ngomong gitu lagi. Aku enggak mau ngomong gara-gara mangkel. Aku enggak mau ngomong dengan perasaan iri. Aku enggak mau ngomong gara-gara aku emosi. Tapi aku mau lebih sabar lagi. Dan saudara, kita mau belajar sama-sama. Amin saudara. Kita mau belajar sama-sama. Karena Tuhan mau, saudara, anugerahnya dicurahkan dalam hidupmu, menghantar kita untuk bertumbuh semakin lebih lagi. Saudara, saya ingat sesuatu. Waktu orang tua kami melayani saudara di satu perumahan di Tropodo, dan saat itu saya karena tidak ada yang bermain musik saudara, saya masih ingat waktu itu saya main keyboard sebisanya, adik saya main drum waktu itu mungkin saudara ya. Dan kemudian saya ingat satu kali saya melayani main keyboard dan kemudian suasananya jadi enak gitu saudara ya. Waktu itu kebetulan suasananya enak, orang-orang yang menyembah itu mereka bisa buka hati, mereka menangis, dan terbersit satu hal setelah saya main keyboard itu, walaupun main keyboardnya nggak karu-karuan saudara ya, tapi ternyata Tuhan waktu itu bekerja dan saya terbersit satu hal dalam hati, wih kamu mainnya mungkin hari ini agak enak ya, sehingga orang-orang itu bisa terjamah. Dan setelah selesai saudara, saya merasa, loh kok bisa ya keluar bayangan itu seperti itu betul atau salah saudara? Salah total saudara. Kenapa kok hadirat Tuhan nyata waktu itu? Karena Tuhan, bukan karena engkau. Kita semua itu cuma alat. Dan saya ingat waktu itu saya selesai ibadah, saya masuk kamar, saya nangis, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Saudara, kita tuh bisa semakin bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, ke arah Kristus dengan anugerah Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri saudara ya. Tidak ada yang bisa mengelantang pakaian seperti itu di dunia ini. Tapi Tuhan dengan anugerahnya mengizinkan saudara bekerja dan berlari. Apapun yang bisa saudara kerjakan, katakan itu karena Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Prinsip berikutnya, poin yang keempat. Saudara, waktu Tuhan Yesus berubah rupa itu, saudara jangan pernah lupa ada yang namanya Elia dan Musa. Di Lukas dicatat, Elia dan Musa itu datang dalam kemuliaannya yang luar biasa saudara, dan mereka menjelaskan kepada Tuhan Yesus tujuan kepergiannya. Waktu saya siapkan ini saya juga timbul pertanyaan saudara, loh, sik toh. Mereka menjelaskan tujuan kepergian Tuhan Yesus ke Yerusalem. Kira-kira kalau menurut saudara, Tuhan tahu nggak sih kenapa dia ke Yerusalem? Tahu kan saudara? Semuanya sudah dinubuatkan. Tapi kira-kira saudara, kalau saudara mengalami sesuatu, saudara misalnya mau menghadapi ujian skripsi, atau misalnya mau interview cari kerjaan, kira-kira saudara tahu nggak apa yang bakal terjadi waktu interview, waktu ujian skripsi? Oh tahu saudara. Kenapa? Sudah tahu dari teman-teman semua. Tapi bayangkan kalau di tengah-tengah saudara mau ujian skripsi, saudara menanti tiba-tiba datang Ko Eko dan Cehani saudara ya. Ko Eko dan Cehani datang ke kampus saudara, kemudian memberi surprise buat saudara. Bah gitu. Loh, kok pengujinya ganti ini? Bukan kami pengujinya. Kami ingin menguatkan engkau yang mau ujian skripsi itu. Bagaimana rasanya saudara? Pasti saudara masuk ujian skripsi dengan terima kasih Tuhan, aku didukung doa oleh ketuaku. Tapi ini bukan keharusan saudara ya. Ketua KAP tidak bertanggung jawab untuk menghadiri semua ujian skripsi dan interview saudara. Ini cuma contoh saudara, cuma contoh.
Tapi bayangkan kalau seandainya itu terjadi, saudara kira-kira kan sudah tahu modelnya dosenmu yang akan menguji seperti apa, saudara sudah tahu kira-kira pertanyaannya bagaimana. Tapi kalau ada orang yang datang dan kemudian memberi support kepada engkau, apa yang kau rasakan, saudara? Yes, saudara dapat kekuatan, sesuatu kekuatan yang kadang-kadang unexplainable, saudara. Tapi saudara bisa rasakan itu. Saya masih ingat sesuatu, saudara. Kalau di kami dulu di Universitas Airlangga, di Fakultas Kedokteran itu, saudara, kakak-kakak kelas kami, ini warning ya, bukan ya. Kakak-kakak kelas kami itu suka begini, saudara. Kalau lagi ujian, UAS gitu, saudara ya, tiba-tiba satu orang dari kakak kelas itu bawa satu kresek, saudara, kayak souvenir kecil gitu, sangat sederhana, saudara. Mungkin kayak kertas pita digunting dan kemudian ada tulisannya, selamat menempuh ujian, Immanuel dan yang lain-lain. Jadi pagi-pagi itu kakak kelas datang, saudara, satu orang bawa tas kresek dan kemudian semua kita seangkatan yang mahasiswa Kristen itu didatengin satu-satu. Ini, ayo baca. Dan waktu kita terima itu, wah, kakak kelasku ini baik banget ya. Kita ujian saja diperhatikan seperti itu. Dan saya ingat, saudara, saya kalau ujian saya taruh itu di meja, saudara ya. Saya tahu ada yang sedang mendukung saya, ada yang sedang mendoakan saya. Saudara, itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Untuk bertumbuh kepada kesempurnaan, kita perlu dukungan. Amin, saudara. Kita perlu kekuatan. Bilang sama kanan kirimu, aku perlu engkau. Amin. Ayo bilang, saudara, dengan segala kerendahan hatimu, aku perlu engkau. Tapi jangan lupa, kamu juga perlu aku loh, ya. Kamu juga perlu aku, ya. Karena kita semua harus sama-sama saling mendukung. Kita semua sama-sama saling sepenanggungan, saling mendukung. Saudara, itu kunci untuk kita berubah menjadi lebih seperti Kristus. Poin berikutnya, saudara. Poin yang kelima. Ini seru juga, saudara. Dikatakan dalam Alkitab bahwa setelah Petrus, Yohanes, Yakobus itu terbangun, mereka kemudian melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu mereka kemudian begitu bahagia. Dan mereka mengatakan, Tuhan, izinkan kita mendirikan 3 kemah di sini. Dan padahal mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Dan kalau saudara baca terus, ayatnya mengatakan, karena mereka saat itu begitu ketakutan. Loh, takut tapi mengatakan betapa bahagianya kami di sini. Mereka mengatakan kami bahagia, tapi Alkitab mencatat karena mereka ketakutan. Saudara, ini adalah ketakutan karena kegentaran gitu, saudara ya. Mereka tidak pernah mengalami yang seperti itu, tiba-tiba mereka alami dan kemudian mereka mengatakan Tuhan betapa bahagianya. Saya mau katakan sesuatu malam ini, saudara. Diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan itu bahagia. Amin, saudara. Waktu saudara bisa bertumbuh, waktu saudara bisa semakin serupa seperti Kristus, saudara, akan ada satu kebahagiaan yang akan saudara alami. Dan itu mungkin tidak bisa disiaringkan, diceritakan, disaksikan di depan mimbar, saudara. Karena apa? Saudara yang mengalami. Mungkin dulu saudara yang hidupnya enggak benar. Kayak tadi misalnya, saudara ya, mecahin apa aja tadi? Mecahin kaca, mecahin TV, ya kan? Saudara, kalau Eri bertamu di rumah hati-hati, saudara ya. Doakan terus supaya tetap, saudara ya, guyon Eri, guyon ya. Saudara, saya yakin kalau kita dulu pernah mengalami yang seperti itu dan sekarang kita bisa berubah, saudara. Kita akan mengalami satu kebahagiaan, satu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah ubahkan saya sampai jadi seperti ini. Hadirat Allah yang penuh bahagia. Mungkin saudara yang punya karakter-karakter yang kurang baik. Mungkin saya tidak tahu, mungkin ada saudara yang terikat dengan pornografi. Saudara, survei terakhir yang saya baca, saudara, ada yang mensurvei ternyata pornografi tidak hanya mengikat kaum pria, tapi ternyata juga kaum wanita. Tidak kalah hebatnya, saudara, ikatan pornografi. Pendek kata, yang namanya pornografi itu bisa mengikat semua golongan, semua orang, saudara. Dan saya percaya kalau ada yang karakter-karakternya dulu terikat dengan hal-hal yang seperti itu, yang najis, meskipun dunia mengatakan itu indah dan premium, tapi Alkitab mengatakan itu najis. Waktu saudara bisa dengan anugerah Tuhan membuang itu semua, saudara akan merasakan satu kebahagiaan yang jauh lebih bahagia daripada bahagia atau kesenangan yang dulu saudara dapat dengan barang-barang sampah itu, saudara. Percayalah, berdoalah kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada engkau yang terikat dengan yang lain.
Saudara, mungkin dengan rokok kah? Dengan yang lain kah? Saudara punya karakter-karakter buruk yang lain kah? Saudara, Alkitab mengatakan waktu engkau naik ke hadirat Tuhan lebih lagi, engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak sama dengan engkau yang dapatkan dengan hal-hal yang rusak-rusak itu, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan ada bahagia dalam hadiratnya, ku rasa, apa saudara? Bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Waktu saudara bertumbuh, saudara berubah, saudara bisa merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita masuk ke poin yang terakhir, poin yang ke-6. Saya minta tolong pemain musik boleh maju ke depan, bersiap-siap saudara, sambil saya terangkan poin yang ke-6. Nah saudara, setelah mereka memasuki hadirat Allah di atas gunung yang tinggi itu saudara, dan mereka merasakan kebahagiaan itu, meskipun waktu itu Petrus mengatakan, Tuhan kami bahagia, kami mau dirikan kemah di sini, tapi mereka tidak ngerti apa itu maksudnya. Kemudian tiba-tiba saudara terdengar suara yang mengatakan, slide ini betul ya, slide ini mengatakan, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci yang terpenting ternyata untuk kita bisa terus bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, untuk kita bisa bertumbuh kepada kesempurnaan, kuncinya itu mendengar, saudara. Dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Saudara, kita sudah dibaptis, kita sudah berubah, itu seperti kita jalan di satu jalan yang lurus, saudara. Di satu jalan yang lurus. Dan firman Tuhan mengatakan jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Teruslah berjalan, terus bertumbuh, sehingga kita bisa mengalami kemuliaan yang satu demi kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan jangan ganti-ganti jalur, saudara. Kenapa? Bukan berarti orang yang sudah berubah di jamaah Tuhan pasti kenceng terus, saudara. Akan ada banyak godaan, akan ada banyak tawaran dan yang lain-lain, sehingga kita tuh bisa meliut-meliut gitu, saudara ya. Tapi kuncinya adalah dengarkanlah dia, supaya saudara dan saya bisa tetap tinggal di jalan yang lurus. Kalau di Sydney saudara, itu line-nya garis putih itu saudara, kalau sudah masuk ke highway, line garis putih itu semua ada kayak anunya saudara ya. Namanya apa tuh saudara ya? Di sini istilahnya pita penggaduh. Maksudnya agak ada yang kayak geronjalan-geronjalan gitu saudara ya. Jadi waktu kita drive sudah begitu kenceng saudara, speed limit 110 masuk di highway, tinggal pakai cruise control jalan 110 saudara. Tapi kadang-kadang kecapean itu bisa membuat tiba-tiba membeliut saudara mobilnya. Dan kalau sudah mobilnya membeliut saudara, kita akan mendengar sesuatu. Bukan ban kita gembos saudara, tapi ban kita mulai menginjak di garis itu. Saudara harus mendengarkan itu. Dan kalau kita dengar oh, berarti saya sudah menginjak garis itu. Harus kembali lagi. Harus kembali lagi supaya tetap lurus. Saudara, secara rohani, hidup saudara dan hidup saya itu harus terus berada di jalur saudara. Tuhan berbicara kepada saudara. Kita semua sama-sama rindu untuk diubahkan. Siapa yang harus kita dengar? Tuhan tidak berbicara secara audible selalu saudara. Tuhan tidak berbicara kepada saudara, hei, kamu tadi habis ngapain? Ayo kamu bertobat. Kadang-kadang yang bicara itu mungkin orang tua kita. Kadang-kadang yang bicara itu mungkin pemimpin rohani kita. Kadang-kadang yang bicara itu Tuhan juga bisa pakai pacar kita, saudara. Sebab itu saya katakan kepada saudara-saudara yang sudah menjadi suami istri, ataupun saudara yang bertunangan atau yang masih pacaran, jangan sungkan untuk menegur pasanganmu, saudara. Amin. Jangan sungkan, karena saudara bisa dipakai Tuhan untuk menegur. Saudara, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita harus terus berada di dalam jalan yang lurus. Mungkin yang bisa dipakai untuk supaya saudara mendengar suaranya Tuhan itu tukang parkir, saudara. Mungkin saudara parkirnya ngawur-ngawur, saudara, kemudian ditegur oleh tukang parkir. Mas, mobilnya mencong, ayo dibetelin. Ngapain sih ditegur-tegur? Saudara dengarkan. Iya ya, saya kenapa ya kok parkirnya mencong-mencong gini ya? Saudara harus luruskan lagi atau saudara harus perbaiki itu. Tuhan bisa pakai semua orang yang ada di sekitar kita untuk menegur kita supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Tugas saudara dan saya adalah dengarkanlah dia. Amin. Saya rindu untuk kita sama-sama malam ini saudara berdoa. Kita sembah Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana karakter saudara malam ini. Karakter kita masing-masing sampai di ukuran yang mana,
Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang Tuhan mau untuk kita semua kerjakan malam ini, saudara. Sampai di manakah ukuranmu malam ini, saudara? Kita mau bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Mungkin itu masalah perkataanmu, mungkin itu masalah sikapmu, mungkin itu masalah kebiasaanmu, mungkin itu masalah cara hidupmu, cara nyetirmu, atau mungkin itu masalah caramu mengatur keuangan yang terlalu boros atau terlalu pelit juga. Saudara, apapun karakter itu saudara bisa temukan secara lengkap di buku Pameran Tabiat. Tapi malam ini saya cuma ingin sampaikan kepada saudara, semua karakter yang kita pelajari di buku Pameran Tabiat itu tidak akan bisa nyata dalam hidup kita kalau kita tidak mau buka hati sama Tuhan. Kalau kita tidak mau punya komitmen, ya Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Malam ini saudara, kita mau berdoa sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan mengubah setiap hidup kita. Amin. Tuhan mau kita semua semakin seperti Kristus. Katakan sama kanan kirimu, kita mau jadi seperti Kristus. Amin. Bilang sama kanan kirimu, kita mau jadi seperti Kristus. Kita mau jadi seperti Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mau berdoa malam ini Tuhan, buat setiap kami yang hadir malam ini Tuhan, terutama buat setiap kami yang mau meresponi Tuhan, untuk mengizinkan Engkau mengubahkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam hidup kami, mengubahkan kami semakin serupa seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada karakter yang terlalu sulit untuk diubahkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu diperbarui dari hari ke hari, biar kami selalu dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari Tuhan pegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Biar kami terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar dimanapun Engkau tempatkan kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di kuliah kami, di pelayanan kami, biar kami memuliakan nama-Mu. Biar kami terus mau diolah karakter kami menjadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kekuatan dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami percaya kami bisa diubahkan seperti Engkau Tuhan. Kami bisa diubahkan sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau yang memetraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Engkau yang memetraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biar Roh Kudus Engkau yang terus berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan setelah ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biar Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Biar Engkau yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, untuk kami terus semakin serupa, dibentuk, diolah semakin jadi seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Engkau yang akan memberkati Tuhan pekerjaan kami, kekuatan, kesehatan kami, juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus terus melimpah dalam setiap hidup kami. Langkah demi langkah berjalan bersama dengan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan mengubahkan setiap karakter kita menjadi seperti Kristus. Biar setiap kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup mengubahkan kita, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama serukan. Amin.